Itulah tadi kesaksian daripada hamba Tuhan yang sangat luar biasa, membangun komunikasi hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga dakwah, bahkan juga di kampus-kampus secara khusus juga ya tentunya di bidang usuludin ya. Dan kita akan mendengarkan langsung apa sih semangat apa yang dibawa oleh rekan kita ini ya, Avraham Effendi Usman. Dia bersemangat sekali kalau melihat YouTube-nya. Tapi saya senang sekali seorang muda, dia punya pengalaman dan nanti dia akan ceritakan tantangannya, baik mulai dari kampung halamannya dan tantangan banyak orang. Bagaimana hambanya? Ya, baik Pak Gembala, Pak Pendeta, Abunya, ya, juga Bapak. Terima kasih Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau saya senang sekali dengan sebuah kata-kata, aina ma kuntu wa kaifa ma kuntu ana akhbaru injil li kulli insan. Dimanapun saya berada dan dalam keadaan apapun saya harus mengabarkan Injil. Saya tidak mengabarkan agama, karena semua agama, semua orang sudah punya agama dan sudah memiliki agama dan sudah punya kepercayaan masing-masing. Tetapi Injil ini adalah satu kabar baik. Kalau bahasa Aceh, habaget. Nah, habaget ini, kabar baik ini yang harus dimiliki oleh setiap orang. Makanya Pak Pendeta, saya sering sekali bersaksi dengan siapa saja saya jumpai. Saya tidak peduli, dia Kristen, dia Katolik, dia Islam, dia Hindu, dia Buddha. Saya senang sekali bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Di mana Bapak tahu, kita mengetahui, mengerti, memahami bahwa Aceh, ketika kita berbicara tentang Aceh, itu adalah ada satu keyakinan yang sangat kuat di sana tentang syariat Islam. Tetapi ketika Yesus menangkap, sehebat apapun ikatan dengan agama, tidak akan bisa mengelak orang tersebut dari panggilan Yesus. Saya tantangan ketika saya mengalami Kristus dalam kehidupan saya sudah tidak memikirkan sedikit pun lagi tentang agama yang sudah dari dalam kandungan ibu saya diperdengarkan kalimat tauhid. Kami, Pak Gembala, ketika seorang ibu hamil dan seorang suami itu mengelus-eluskan perut istri dengan kata-kata yang dengan kalimat tauhid. Ada yang selawat, ada yang diperdengarkan kalimat tauhid. Bahkan ketika seseorang itu lahir, apabila dia laki-laki, maka seorang bapak akan mengumandangkan suara tauhid kepada bayi yang baru lahir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apabila perempuan juga akan dikumandangkan suara tauhid, tetapi bukan azan, iqamah. Di mana antara iqamah dan azan ini sama-sama lafadznya sama, maknanya sama, artinya sama. Kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya dari besar. Tetapi kalau iqamah itu dibisikkan dan dipelankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan bahwa begitu didikan dari sebuah mengikat tadi agama dari kecil sudah ditanamkan kalimat tauhid. Supaya apa? Ketika dia besar kelak, dia tidak menjadi orang tidak keluar daripada agama Islam. Tetapi Alkitab berkata lain, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bahkan kamu aku pilih sejak dari kandungan. Sudah dipilih, cuma prosesnya beda-beda. Kalau saya dipilih oleh Tuhan dari kandungan, dalam kandungan ibu saya, tetapi menjadi pengikut Kristus di saat saya umur 30 tahun. Itu meresponinya, Pak. Meresponinya. Nah, jadi Pak Pendeta, kalau Bapak melihat saya sering sekali keluar masuk pedalaman-pedalaman di mana kantong Kristen, itu memang doa saya dulu. Ketika tahun 2015 ditangkap oleh Yesus saya di Medan, waktu itu saya dari Aceh ke Medan, di sebuah rumah Bapak Sinaga, di hadapan para pendeta,
saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sudah menangkap hamba, jadikan hamba 2 hal. Dan berikan kepada hamba 2 hal. Kalau bukan penginjil, jadikan hamba pengkhotbah. Berjalannya waktu 1 tahun saya di dalam Tuhan, saya belajar. Saya lebih kepada penginjilan. Ya. Dan ketika saya melihat sejarah, di mana penginjil sudah jarang, bukan tidak masuk. Saya tidak mengatakan tidak masuk ya. Sudah jarang masuk ke pedalaman. Panggilan ini dalam hati dan pikiran saya itu kuat sekali, Pak Pendeta. Saya harus masuk ke pedalaman. Kenapa ke pedalaman? Kenapa nggak di kota? Di pedalaman itu kekristenan sudah dikacaukan oleh orang seberang. Sudah dikacau balaukan. Nah, akhirnya ketika kita masuk, setidaknya bisa menjadi benteng ataupun penguatan kepada orang-orang yang ada di pedalaman. Kalau saya baca sejarah, zaman dulu sebelum saya percaya kepada Yesus, itu misionaris, penginjil senang sekali ke pedalaman. Ya. Nah, sementara 2020 ini sudah jarang penginjil ke sana. Walaupun kita ada bagian masing-masing. Makanya Pak Pendeta, saya selalu berharap kepada orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Kita punya bagian masing-masing, khususnya kepada penginjil. Ayo kita lakukan penginjilan ke pedalaman. Papua sudah runtuh iman orang Kristen yang ada di Papua. Sekian persen. Mentawai, saya sering ke Pulau Mentawai. Nah, jadi saya ke pedalaman. Saya tegaskan sekali lagi kepada teman-teman dan kepada saudara kita dari seberang, umat Islam khususnya, saya tidak membawa agama Kristen Katolik. Yang saya bawa adalah Habaget bahasa Acehnya, Injil, kabar baik yang harus diterima oleh semua orang. Nah, kenapa? Dalam sebuah ayat dikatakan, di dalam Injil itu, di dalam Taurat itu, huda linnas, ada petunjuk bagi manusia. Wa nurun linnas, ada cahaya bagi manusia. Nah, di mana petunjuk dan cahaya ini itu sangat dibutuhkan. Bukan orang Kristen Katolik, manusia. Nah, makanya Pak Pendeta, saya keluar masuk ke dalam. Untuk membawa terang itu ya. Untuk membawa terang itu dan untuk membawa petunjuk, menunjukkan petunjuk ini loh Yesus. Yang kamu cari selama ini, kalau Rasul Paulus katakan, Tuhan yang kamu cari selama ini loh. Ya. Ini yang bisa membawa kamu ke surga. Amin. Jadi Pak Delvi, saya senang sekali kemarin ketemu dengan Abuna. Saya sudah ceritakan kemarin ketika saya pertama sekali ketemu dengan Pak Pendeta, Pak, tolong dong mencarikan saya seorang yang bisa mengajarkan kepada saya tentang kristologi yang benar. Karena selama ini Pak Pendeta saya otodidak. Tetapi karena kekuatan Injil itu ada sama saya, maka saya nekat untuk menginjili. Nah, saya ingat tadi kata-kata Abuna di mimbarnya, dan itu juga sering saya kabarkan. Tidak semua orang Kristen itu harus menjadi pendeta, menjadi gembala, menjadi guru sekolah minggu, pemain musik, penyanyi tambori, ataupun pengkhotbah. Tetapi semua orang Kristen, orang percaya harus dan wajib melakukan penginjilan. Maka itu walaupun saya tidak bertitel teologia, untuk melakukan penginjilan saya tidak kenal lelah. Karena untuk melakukan penginjilan tidak butuh titel. Yang butuhkan 2 hal bagi saya. Jadilah terang dan garam. Amin. Tetapi untuk masuk ke akademi seperti Abuna bilang tadi, kita butuh pengetahuan yang luar biasa dan juga butuh titel. Karena dunia melihat itu. Terima kasih, Pak. Haleluya. Ya, Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana pemaparan yang singkat dari kedua kekasih. Jadi tidak semua juga jemaat orang Kristen mengerti bahwa untuk menyeberangkan kepercayaan kita, ya, Alkitab itu disebut kristologi, dan untuk mempertahankan, ya saudara, apologeter Islamologi mempertahankan kepercayaan dan ada benang merah baik di dalam Alkitab maupun juga di kitab saudara-saudara kita. Dan kita akan mendengarkan kesaksian atau pemaparan bagaimana di dunia sekolah teologi juga ya memang diajarkan kedua fak ini, Abuna, baik Islamologi maupun kristologi. Mungkin Abuna bisa jelaskan karena secara umum baik juga saudara-saudara kita yang ada di Muslim maupun juga jemaat Tuhan atau jemaat-jemaat Kristen itu tidak mengerti. Ya taunya cuma melihat satu sisi. Bagaimana pandangan daripada Abuna? Iya, mungkin ini juga bagian informasi ya.
bahwa di Akademi Islam itu ada Fakultas Usuluddin Ya. yang di dalamnya ada jurusan studi agama, ada juga sosiologi agama. Kebetulan saya juga sebagai dosen tamu di dalam MOU itu salah satu UIN Makassar. Makassar. UIN ya, yang ada di IFAK Usuluddin itu sendiri. Fakultas Usuluddin, dan di 2 jurusan, yaitu studi agama dan sosiologi agama, untuk mengajarkan ilmu teologi dan kristologi Kristen. Karena ya sebagaimana Paulus katakan itu kan di dalam Kolose 4 ayat 5 lah. Pere en pateo sophie, hiduplah penuh dengan hikmat. Lalu ayat di 6-nya, supaya engkau dapat juga tidak hambar dan engkau bisa menjawab setiap pertanyaan itu. Jadi kita harus memahami itu. Karenanya masukkan juga buat STT sekolah tinggi kita, supaya mata kuliah Islam itu juga perlu. Tetapi janganlah kurikulum yang kayak dulu, harus juga disesuaikan. Yang memang dalam faktanya bisa digunakan di tengah-tengah hidup, di tengah-tengah kondisi konteks sekarang ini ya. Kayak mereka itu ada mata kuliah agama yang khusus. Nah, kita kan tidak ada. Kita sudah masuk di dalam sejarah Alkitab, apakah itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya tidak ada mata kuliah khusus untuk agama. Artinya secara akademi mereka cukup mengakomodir itu kebutuhan itu semua. Nah, ini mungkin masukan juga. Dan kristologi itu mereka juga ada. Mereka pelajari. Bahkan di beberapa pondok juga mereka sudah mempelajari, walaupun mungkin masih dasar-dasarnya. Bahkan beberapa pondok ada yang sudah mempersiapkan santrinya untuk bertumbuh menjadi apologet, berdakwah dan ya kristolog. Bahkan ada rekan saya di satu pondok, dia masuk pondok, dia membangun Kristen Laboratorium Sains Kristen. Ya, cuman ya itulah saya katakan lagi, dari sisi keilmuan sah-sah saja, tapi perlu diketahui bahwa Alkitab ini tidak bisa disamakan dengan kitab-kitab pada umumnya. Walaupun dia mengandung sejarah, tapi dia bukan kitab sejarah. Walaupun mengandung sastra, tapi dia bukan kitab sastra. Walaupun kemudian dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia juga punya bahasa orisinal Alkitab. Dan yang terpenting kan yang terjadi bahwa ketika mereka mencomot ayat adalah, saya tidak bilang semua, bahwa akhirnya Alkitab yang mestinya jadi subjek jadi objek, padahal tidak boleh dibalik. Alkitab itu harus subjek, kita yang objek. Jadi memahami firman Tuhan itu menurut Alkitab, bukan menurut apa yang kita pahami. Dan memaksakan kebenaran itu terhadap Alkitab. Dan ini yang terjadi. Makanya mungkin pandangan-pandangan secara akademi berpikir ada baiknya juga mata pelajaran kristologi itu kalau boleh, selain memang ada dosen Islam itu sendiri yang ada di situ, dia belajar kristologi, tapi juga mungkin ada perlu dosen kristologi yang memang menganut agama Kristen itu sendiri, sehingga secara keilmuan boleh dibagikan secara utuh, bukan kepentingan. Nah ini jangan nanti merugikan kita dan sebagainya. Tidak memilih-milih akhirnya ya. Iya. Ayat Ya. demi Kalau kepentingannya. kita berbicara ilmu itu subjektif, objektif. Jadi ya memang kita harus menelanah juga bagi teman-teman Islam yang ingin belajar, ya alangkah baiknya juga pengajar dosen itu yang memang betul-betul dari Islam. Sehingga tidak salah, karena yang terjadi
saat ini peperangan ayat, pencomotan ayat, pemerkosaan ayat, pemaksaan ayat, itu yang terjadi. Bahkan dipaksa-paksakan ayat Alkitab harus merujuk kepada ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Ya, tentu perspektif itu berbeda. Sebab bagi kita Alkitab itu bukan firman yang menjadi buku. Bagi kita firman yang menjadi manusia. Menjadi manusia. Kemudian, Itu perbedaannya, Bu. ya kalau bagi Islam bahwa kalam itu firman itu menjadi buku. Jadi buku. Kita menjadi manusia. Jadi Iya. manusia. Nah, ini harus dipahami sehingga waktu mempelajari itu kita bisa mengerti. Jangan sampai terjadi rut'ah itu bahasa Arab taman. Jangan sampai menjadi taman yang mestinya indah di dalam berdialog berdiskusi justru menjadi taman yang ruang yang berargumentasi yang sangat subjektif. Oke. Hmm. Boleh Ini mau tanya lagi Abuna? Ya, ya. Abuna kan sering keluar masuk pesantren, bahkan kampus-kampus Islam. Ya. Mau tanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya, topik-topik apa saja, sehingga begini, orang-orang Kristen juga perlu mengetahui apa yang menjadi pertanyaan terbesar mereka Ya. kepada pengajar apologet kristologi, supaya jangan sampai kita nggak pernah belajar. Nah, itu bagaimana? Memang saya menjawab dulu dari sisi akademia. Memang melihat sesuatu yang dasarnya keilmuan itu harus punya pemikiran yang netral dulu. Supaya Pemikiran netral. ya, karena kalau kita mau belajar sesuatu berbeda, tolak, kapan kita bisa memahami? Itu ya. Itu prinsip untuk kita berdialog lah ya. Iya, termasuk juga itu. Nah, nanti kemudian kedua yang saya sampaikan. Jadi kalau di akademi itu kan lebih banyak kepada sebuah kajian. Nah, prinsip ilmu kajian itu kan tidak boleh mencomot ayat. Jadi harus memahami latar belakang teks, latar belakang konteks, sastranya, bahasanya, budayanya kalau Ya, itu harus dipahami juga. Nah, jadi apa yang banyak sekali dipertanyakan sebenarnya itu juga umum, tentu Trinitas ya. Yang paling pertama, ujung tombak pertanyaan dari semua Iya, dialog-dialog itu ya. Trinitas, keilahian Yesus, ketuhanan Yesus, yang ilahiyah, rububiyah. Tapi kalau keinsaniannya sebagai Mesaya, Masihun, Mesias, Guru, Rabi, ya tidak dipertentangkan. Tetapi dua hal yang dipertentangkan selain Tritunggal secara utuh, yaitu rububiyah dan ilahiyah, ketuhanan Yesus dan keilahian Yesus. Lalu kemudian perihal roh penghibur kan, Iya. yang diyakini menubuatkan kepada Nabi Muhammad setelah Yesus. Lalu kemudian Bapak Yesus itu hanya messenger, tidak bedanya dengan Musa menerima wahyu jadi Taurat, Muhammad menerima wahyu menjadi Quran, Yesus menerima Injil. Nah, jadi saya juga sampaikan berarti tidak dipahami betul apa sesungguhnya Injil itu. Dalam bahasa Ibrani disebut besorah. Jadi kata kabar baik itu sudah muncul sebelum perjanjian baru. Jadi sudah muncul itu dalam Yesaya itu besorah, kabar baik, yang kemudian sebutan kabar baik itu di dalam perjanjian baru yang mengucapkan terlebih dulu itu adalah malaikat. Ketika dia sampaikan kepada para gembala-gembala itu, disitulah dalam kitab Lukas itu pertama kali. Jadi Injil itu harus dipahami ketika diungkapkan di dalam perjanjian lama. Besora itu merujuk akan kedatangan Mesias ilahi itu, dan kemudian diucapkan oleh Lukas bahwa Injil itu merujuk kepada dia yang sudah lahir, dia yang sudah ada. Nah, karena Kristus itu sang Injil itu sendiri, dan kemudian dituliskanlah tentang sang Injil itu sebabnya semua perihal dia disebut kitab Injil.
dan dialah sang Injil itu. Jadi memang ada salah penempatan pemahaman, tapi ya dia salah simpang siuran begitu ya. ya. Itu sebabnya perlu dijelaskan. Jadi bukan Yesus menerima wahyu, tapi Yesuslah wahyu Allah itu sendiri. Gitu. Jadi ini yang memang perlu dipahami, dan memang akademi lah tempatnya untuk dikaji di sana. Lalu kemudian penolakan terhadap penyaliban Yesus. Itu salah satu topik Ya, yang diangkat ya. dalam Lalu dialog-dialog ya, pesantren. betul. Lalu kemudian yang menjadi pembahasan yang sangat menarik lah ya. Lalu kemudian bahwa yang ini sudah banyak dirubah. Jadi Injil kita ini sudah banyak diganti. Nah, sementara apa yang ditentang, ditolak, yang saya sampaikan barusan, itu justru menjadi dasar kekristenan. Itu prinsip kekristenan. Ya. Jadi tidak mungkin tidak dijawab. Makanya Paulus kan tadi bilang, hendaklah hidupmu berpengetahuan supaya engkau bisa menjawab, tidak hambar. Jadi bagi kekristenan itu iman dan pengetahuan harus seiring, sejalan. Tidak boleh cuma iman saja, atau tidak boleh hanya berbicara kepada pengetahuan yang terbatas. Jadi iman dan pengetahuan, al-ilmu dan al-iman itu harus sama-sama berjalan. Jadi itulah topik yang saya rasa juga sering kita jumpai di YouTube dan sebagainya. Oke. Baik. Puji Tuhan, itulah pembicaraan diskusi yang singkat melalui diskusi dan kajian El Shalom Community, ya tentu berkolaborasi dengan rekan-rekan, ya mereka melayani sesuai dengan panggilan dan bidangnya. Tadi kita sudah lihat banyak sekali pembahasan-pembahasan yang ditanya pada umumnya di dalam kampus-kampus dan di pesantren-pesantren. Dan tidak kebetulan juga kami berkumpul di tempat ini ingin mengetahui lebih banyak. Tapi karena melihat waktu yang terbatas tentunya bisa diperpanjang. Tapi paling tidak kita akan membahas nanti di minggu-minggu yang akan datang setiap topik-topik apa saja yang dibahas oleh hamba-hambanya. Secara khusus juga Abuna Andreas Kemal ketika mengajar di Fak Usuluddin di kampus-kampus. Saya juga ya tidak kebetulan juga pernah ikut sampai ke UIN Aceh, UIN Ponorogo, dan saudara perlu mengetahui di tempat kami juga sering dikunjungi, dihadiri rekan-rekan dari Fak Usuluddin yang ada di Jakarta, Universitas Islam. Kami mengadakan Idul Milad bersama-sama di tempat kami. Tapi itulah indahnya, ya satu perbedaan ketika kita saling menghargai satu dengan yang lain. Nanti di minggu yang akan datang kita akan membahas lebih dalam lagi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya oleh saudara-saudara kita. Banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan atau umat Kristen ya cuma hanya pergi ke kebaktian, ke ibadah, tetapi tidak pernah mau bertanya ya kepada seniornya, kepada pastornya. Dan ini adalah salah satu kesempatan lewat diskusi dan kajian El Shalom Community yang bekerja sama dengan hamba-hambanya sesuai dengan bidang masing-masing. Sebelum saya menutupnya, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak Carlos Mangundap yang kebetulan juga memang bukan kebetulan dalam rencana Tuhan, dia senang di dalam bermisi. Ya, kita akan mendengarkan pesan-pesan daripada saudara-saudara kita yang ada. Iya, jadi konkretnya bahwa kekristenan itu seharusnya tidak digoyangkan oleh apapun. Jadi memang para pendeta dan gembala sidang tidak dapat memblok saudara untuk melihat berbagai YouTube di luar sana. Tetapi ingat, Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Yang menyelamatkan. Ya, kita harus berpegang teguh kepada janji firman ini. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, kalau kita yang sudah menerima Injil dan kita sudah percaya sebagaimana yang sudah sedikit diterangkan oleh Abuna tadi, bahwa esensi dari firman itu ya Yesus itu. Dan Yesus itu yang adalah firman yang menjadi manusia, dan kita sudah yakini sungguh-sungguh, pegang teguh itu sampai dia datang membawa kita ke dalam surga. Tuhan memberkati. Amin.
Mungkin ada dari hambanya pesan-pesan buat para pemirsa, bagaimana ya nanti kita bersikap sebagai orang percaya. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya selalu berpesan kepada subscriber saya, terutama sekali dan kepada seluruh penginjil dan anak Tuhan dimanapun berada, milikilah karakter Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar orang melihat Injil berjalan di dalam kehidupan Anda. Terima kasih. Rasul Paulus berkata, kita ini adalah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan dalam kitab Filipi, Rasul Paulus menegaskan juga, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, bukan oleh orang Kristen, orang Katolik, bukan oleh orang yang satu gereja dengan kita, bukan oleh orang yang satu organisasi, tetapi oleh semua orang. Kebaikan hati kita harus diketahui. Maka dari itu milikilah karakter Kristus. Ketika kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Tidak ada hukum yang menentang kasih. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Dan itulah semua masing-masing kita punya moto hidup, ya punya yel-yel seperti hambanya Abraham Effendi Usman. Doakan terus buat hambanya supaya dapat menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan terakhir ada pesan-pesan dari Abuna, sekaligus Abuna ada skema akan tutup kita di dalam doa. Mungkin ada pesan-pesan dulu. Ya, dunia apologet, mari kita ciptakan menjadi taman yang indah di dalam berdialog. Kenapa disebut taman? Karena berbeda-beda. Jadi tidak berarti berbeda harus memusuhi. Tidak sama lalu kemudian harus memaki dan menghina. Tapi mari kita ciptakan sebuah taman dialog, taman diskusi yang indah dan sehat, supaya segala sesuatu yang dikerjakan juga menghasilkan sesuatu yang indah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur, kiranya apa yang kami perbincangkan saat ini boleh didengar semua orang, dan setiap yang mendengar boleh diberikan pengertian yang benar, sehingga ada kesejukan setiap yang mendengar. Lebih dari itu, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati program kajian Shalom Bapak Pendeta Dolfi, supaya wadah ini boleh menjadi berkat juga bagi semua anak bangsa dan semua keturunan Abraham yang lain. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa di episode berikutnya dengan topik-topik yang menarik, dan saudara bisa mempersiapkan nanti di minggu yang akan datang dengan sebuah catatan, biar semua kita menjadi dampak, menjadi terang di bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.